Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali program Suara Pengharapan boleh kembali menjumpai Anda. Dan hari ini kita patut bersyukur, hari ini kita semua boleh bertemu, walaupun mungkin lewat udara, tetapi itu tidak bisa memisahkan kasih Kristus di antara kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita malam hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian bagaimana pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk menuntut langkah hidup kita. Di sebuah lagu yang berjudul Sertailah Aku. Tanpamu Tuhan, ku tak bisa melakukan segala kehendak-Mu. Apalah artinya segala kekuatanku, tanpamu ku tiada artinya. Seluruh pendekatan Tuhan kami perlukan dalam langkah perjalanan hidup kami. Padamu Tuhan ku berharap, Kau sertai setiap langkahku. Dalam setiap segi kehidupanku, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sungguh perlu Kau Tuhan, hari setiap waktu di dalam hidupku. Setiap langkahku agar ku tetap tinggal di jalan-Mu, lakukan kehendak-Mu. Padamu Tuhan ku berharap, Kau sertai setiap langkahku. Dalam setiap segi kehidupanku, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Perlu Kau Tuhan, hari setiap waktu di dalam hidupku, menjaga setiap langkahku agar ku tetap tinggal di jalan-Mu, lakukan kehendak-Mu. Pernyataan Tuhan sungguh sangat kami perlukan, karena kami tidak tahu persis apapun tantangan yang kami hadapi, tetapi ketika Engkau menyertai langkah perjalanan kami bisa melewati semuanya itu Tuhan. Betapa kami sungguh perlu Tuhan dalam kehidupan kami, menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Sungguh perlu Kau Tuhan, hadir setiap waktu dalam hidupku, menjaga
kehendak-Mu. Lakukan kehendak-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur betapa Engkau sangat kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau memberkati penyampaian renungan suara pengharapan kali ini. Biarlah Tuhan boleh mengurapi kami dengan segala keterbatasan kami. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan kami boleh memperoleh kekuatan baru. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan, bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan, bersama dengan Tuhan selalu ada segala sumber berkat yang kami perlukan, dan itu akan terjadi dalam hidup kami dan menjadi bagian hidup kami. Berkaryalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu Saudara setiap permisalnya ada dimanapun mereka berada, biarlah mereka ketika menyaksikan tayangan ini, mereka juga memperoleh kekuatan baru untuk disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan, suatu topik yang penting banget untuk kita ketahui, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, tapi kadang-kala kita merasa ada hal-hal yang kita sudah berusaha mencoba, tapi kita tidak bisa melakukannya. Ya, Zakaria mengatakan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Artinya apa? Tidak semua hal bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kehadiran Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca ayat perdana di dalam Ulangan 31 ayat 8. Ya. Di sini mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, penyertaan Tuhan adalah pengharapan bagi kita orang percaya. Karena tanpa pengharapan, tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Hanya dengan penyertaan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, kita mampu melakukan segala perkara. Karena penyertaan Tuhan itu berarti artinya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan terlibat dalam segala apa yang kita lakukan. Artinya apa? Tuhan bekerja aktif dalam kehidupan kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi perlindungan, Dia memberikan tuntunan, bahkan Dia memberikan kemenangan. Hari ini kita akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan itu dinyatakan. Dalam Ulangan yang kita baca tadi jelas di sana dikatakan bahwa Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Artinya apa, saudaraku? Bagaimana penyertaan Tuhan dinyatakan? Dalam Alkitab ini menyatakan bahwasanya Dia sendiri berjalan di depan kita. Apa sih artinya Tuhan berjalan di depan kita? Tuhan berjalan di depan kita itu berarti kita hidup dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Ya, saudara kalau tahu penggembala domba, kalau di Indonesia mungkin gembala itu cenderung di belakangnya domba. Tetapi di Timur Tengah sana, saudaraku, namanya gembala itu di depan. Dia mengarahkan domba-dombanya, dan kemana gembala pergi, disitulah domba mengikutinya. Demikian juga yang dinyatakan dalam ayat ini, sebab Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Artinya, saudaraku, kalau kita tanpa tuntunan Tuhan, kita bisa saja tersesat. Kalau tanpa pimpinan Tuhan, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Jadi di saat kita bingung kemana harus melangkah, maka ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan tuntunannya, Tuhan memberikan petunjuknya, sehingga kita tetap bisa berjalan hidup dalam kebenarannya,
hidup menyukakan hati Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tuntunan Tuhan inilah yang membawa kita mengalami kemenangan. Yang kedua, di sini katakan Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana pernyataan Tuhan? Tuhan nyatakan dalam Alkitab dikatakan bahwasanya Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Ketika Tuhan menyertai kita, bentuk penyertaan Tuhan itu adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena apa? Dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan ini adalah jaminan yang luar biasa, saudaraku. Ya, kalau kita melangkah kemana-mana nggak tahu apa yang dilakukan, kalau ada teman bersama kita, kita bisa diskusi. Nah, diskusi kita ini bukan teman sembarang teman, bukan sahabat sembarang sahabat, sahabat spesial, yaitu siapa? Tuhan sendiri bersama dengan kita. Karena Tuhan tidak rela membiarkan kita seorang diri. Karena Tuhan tidak rela kalau kita berjalan sendiri. Ketika Tuhan menyertai kita, Dia siap selalu bersama dengan kita. Ini adalah berkat yang luar biasa, saudaraku. Banyak orang yang menyadari kalau Tuhan bersama dengan hidupnya. Sehingga apa? Ketika ada masalah, dia mengeluhnya luar biasa. Dan dia nggak sadar kalau dalam hidupnya ada Tuhan. Dia nggak pernah curhat, dia tidak pernah curpik sama Tuhan. Bagaimana menyerahkan permasalahannya, bagaimana menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara sadar Tuhan bersama dengan kita, aktifkan Dia. Ya. Saya teringat bagaimana Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tahu persis bahwa guru mereka ini adalah pribadi yang luar biasa. Tetapi ketika dia naik perahu, tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin badai menerpa mereka. Mereka nggak bangunin Yesus, mereka cuma mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Dia mungkin kuras air di dalam perahunya, ya, namun tidak membuahkan hasil. Walaupun mungkin rata-rata murid Yesus ada nelayan juga, tetapi pengalaman mereka, kekuatan mereka tidak menjamin bisa mengatasi masalah. Sampai akhirnya dia sadar bahwasanya guru mereka, Yesus bersama dengan mereka. Baru dia bangunin, guru, kenapa kau biarkan kami sendiri? Yang membiarkan dia sendiri siapa? Padahal dari tadi di situ ada Yesus. Namun Yesus ketika tidak dibangunkan, namun Yesus ketika tidak diaktifkan, ya dia tidak bekerja. Tetapi apa yang terjadi ketika murid-murid membangunkan dia, guru kita hampir tenggelam. Yesus cuma ngomong, kenapa kamu orang yang bimbang, orang yang ragu? Saudaraku, kalau hidup dalam kebimbangan, kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang lakukan? Tuhan menghadik angin badai itu, sehingga seketika itu tenang. Inilah untungnya kalau kita sadar bersama kita ada Yesus. Ya, kenapa orang ketika mengalami masalah itu rasanya mentok nggak ada jalan keluar? Dia nggak sadar, walaupun dia mungkin Kristen, walaupun dia percaya Yesus, tapi kalau dia nggak menyadari Yesus bersama dengan dia, ya Yesus tetap tidur. Tapi kalau kita aktifkan Yesus, kita aktifkan Roh Kudus-Nya bersama dengan kita, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Inilah untungnya. Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan atas setiap kita orang percaya. Yang pertama, Dia selalu berjalan di depan kita. Dia siap menuntun, Dia siap memimpin kita untuk kita ini bisa hidup di jalan yang benar. Kemudian yang kedua, Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita seorang diri. Artinya ini adalah suatu jaminan ketika kita sadar Tuhan menyertai kita. Berarti Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala apapun yang kita alami. Kemudian yang kedua, kita belajar bagaimana caranya
supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Ya, ini kita juga harus tahu. Ya, kita tahu bentuk penyertaan Tuhan itu sedemikian luar biasa. Tapi bagaimana supaya kita mengalami? Ya. Saudara, saya mengajak Anda membuka di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 37. Di sana dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan itu, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, terangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka tidak berangkat sampai awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudaraku, ini salah satu contoh bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Walaupun bangsa Israel ini sering tegar bengkok, keras kepala, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap menyatakan penyertaannya dalam bangsa Israel. Di sini kita melihat bagaimana bagaimana penyertaan Tuhan itu supaya kita bisa mengalami. Bangsa Israel dikatakan kalau namanya perjalanan di padang gurun, kalau siang hari pasti panasnya sangat luar biasa. Kalau saudara nggak pakai sepatu pasti nggak bisa jalan. Ya. Nah, makanya pada zaman dulu orang pakai sepatu ya di padang gurun karena memang jalannya panas. Ya. Tetapi penyertaan Tuhan di sini dinyatakan seperti awan kemuliaan. Dikatakan awan kemuliaan ini senantiasa menaungi bangsa Israel di mana dia berkemah. Ya. Ketika awan kemuliaan ini berangkat atau terangkat, baru mereka bisa pindah. Ya. Pindah melanjutkan perjalanan sampai nanti awan itu berhenti dan awan itu menaungi dia, dan pada malam hari pasti dingin sekali. Dikatakan tadi di awan itu ada apinya. Artinya apa? Walaupun malam dingin, kalau ada apinya jadi hangat. Inilah salah satu bentuk penyertaan Tuhan ataupun gambaran bagaimana mengalami penyertaan Tuhan. Yang pertama, kita harus tinggal dalam awan kemuliaan. Maksudnya, untuk mengalami penyertaan Tuhan, bangsa Israel ketika dia keluar dari awan kemuliaan Tuhan, kalau siang pasti kepanasan, kalau malam pasti kedinginan. Tetapi ketika awan kemuliaan itu menaungi kemah bangsa Israel, dikatakan itulah yang membuat bangsa Israel senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Awan kemuliaan Tuhan itu senantiasa menyertai bangsa Israel. Artinya apa? Saudara, untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel tadi, awan kemuliaan Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya. Artinya apa? Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saudaraku, itu sama saja Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu sama saja artinya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi rahasianya untuk mengalami penyertaan Tuhan, mari selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan. Karena Alkitab mengatakan Allah bertahta atau bersemayam di atas pujian. Artinya apa? Ketika kita ingin mengundang kehadiran Tuhan, agar hadirat Tuhan turun atas kita, maka sering-seringlah untuk berdoa, sering-seringlah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita lebih sering memuji menyembah Tuhan, dikatakan Tuhan hadir. Nah, dan hadirat Tuhan inilah lambang kehadiran Tuhan.
di saat kita tidak ngerti ya kemana harus melangkah, kalau kita masih tinggal dalam hadirat Tuhan, ya, maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ya. Tapi kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Ya. Saudara tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Karena apa? Kalau orang yang sudah tidak hidup dalam penyertaan Tuhan, pasti kecenderungannya mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, sama seperti bangsa Israel tadi, untuk mengalami penyertaan Tuhan, ya, kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Ya, petunjuk Tuhan dalam hal ini adalah ketika awan kemuliaan terangkat, maka bangsa Israel harus siap memindahkan kemahnya untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, ini adalah petunjuk Tuhan. Jadi kalau petunjuk awan itu sudah mulai terangkat, maka mereka bersiap-siap membereskan kemahnya untuk berhenti nanti di satu tempat yang awan itu berhenti. Artinya apa? Untuk mengalami penyertaan Tuhan yang kedua, kita harus hidup mengikuti petunjuk Tuhan. Artinya apa? Hidup mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika saudara tinggal di luar kebenaran firman Tuhan, di sana tidak ada penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti perintah Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, ya, kalau firman Tuhan ngajari kita untuk meninggalkan dosa dan dosa itu kita lepas, maka penyertaan Tuhan itu akan bekerja sempurna dalam hidupmu, menyertai hidupmu dimanapun engkau berada. Jadi bangsa Israel mengikuti petunjuk Tuhan melalui tiang awan kemuliaan yang menangi kemah itu, sehingga ketika awan itu berhenti, mereka berhenti. Ketika awan itu terangkat, mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Sungguh luar biasa. Saudaraku, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, pastikan yang pertama, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kemudian, yang kedua apa? Selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Artinya apa? Hidup taat melakukan perintah Tuhan. Maka penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai hidupmu dimanapun engkau berada. Kemudian yang ketiga, bagaimana contoh kehidupan orang yang disertai Tuhan? Saudaraku, kalau kita membaca dalam Kejadian 39 ayat 2, bagaimana kehidupan orang yang disertai Tuhan itu sungguh luar biasa. Kejadian 39 ayat 2 di sana mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Saudara, coba garis bawahi di sana. Apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Yusuf? Ketika Tuhan menyertai Yusuf, dikatakan apa? Ia selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Artinya saudaraku, inilah indahnya hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, seringkali mungkin buku-buku ataupun motivator-motivator dunia rahasia sukses dengan melakukan segala berbagai macam tips sukses atau tips berhasil. Tetapi kalau kita ngikuti petunjuk Alkitab, petunjuk firman, saudara, kalau mau sukses gampang aja sebenarnya. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yusuf dibuat selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudaraku, Yusuf itu walaupun mungkin waktu kecil dia disia-sia sama saudaranya, karena banyak saudara-saudaranya iri. Karena apa? Karena Yusuf disayangi oleh ayahnya, tetapi saudara-saudaranya mungkin kurang diperhatikan. Ya. Sehingga apa? Mereka mengerjai Yusuf dimasukkan dalam lubang sumur sampai akhirnya dijual menjadi budak. Ya. Dan menjadi budak pun budak yang berhasil. Ya. Kenapa saya katakan budak yang berhasil? Ya. Karena apa? Terbukti bahwasanya Yusuf
ketika menjadi budak Potifar, dia dikatakan apa? Dia dipercaya untuk mengelola, memanage semua harta benda Potifar. Ya. Karena apa? Setiap apapun yang dipercaya kepada Yusuf, Yusuf melakukannya dengan berhasil. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ya. Kalau saudara ingin hidup dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat selalu berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Bahkan walaupun dia difitnah karena mungkin dipaksa dengan istri Potifar untuk berbuat dosa, tetapi Yusuf tetap menjaga dirinya kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga sampai akhirnya difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia mau memperkosa aku, padahal apa? Dia yang menarik bajunya Yusuf, sehingga bajunya Yusuf robek ketinggalan sama dia. Itu pun dibalik, difitnah, sampai akhirnya Yusuf masuk penjara. Yusuf masuk penjara pun bukan berarti Tuhan yang menyertai. Walaupun di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Terbukti apa? Walaupun dia menjadi seorang narapidana, dia menjadi narapidana yang berhasil. Karena apa? Dia walaupun narapidana, dia dipercaya untuk mengawasi narapidana yang lainnya. Artinya apa? Dia selalu menonjol, dia selalu berhasil dalam setiap apapun yang dipercayakan kepadanya. Saudaraku, indahnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Pastikan kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka semua yang dilakukan Tuhan akan membuat berhasil. Kemudian yang kedua, Kejadian 39 ayat 5. Bagaimana kehidupan orang yang disertai Tuhan? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudaraku, penyertaan Tuhan itu bukan untuk memperkaya diri. Ya, kalau kita diberkati, kita dibuat berhasil. Kalau saudara orientasinya hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk semuanya, semua sendiri, ya, saudara nggak akan diberkati Tuhan. Ya. Tetapi yang dilakukan Yusuf adalah ketika Yusuf diberikan kuasa untuk mengelola semua harta benda Potifar, dikatakan maka rumah itu diberkati. Padahal Potifar ini orang nggak kenal Tuhan, ya. Tetapi semenjak ada Yusuf di rumah Potifar, walaupun Potifar bukan orang nggak kenal Tuhan, tapi kehadiran Yusuf membuat rumah itu diberkati. Artinya saudaraku, kehidupan orang yang disertai Tuhan itu bukan hanya dibuat berhasil, tetapi dibuat menjadi berkat. Nah, saudaraku, kalau hidup kita bisa menjadi berkat, itu akan menjadi suatu impresi yang luar biasa. Orang nggak kenal kita, terus orang kenal kita. Dengan mengenal kita, usahanya diberkati. Artinya apa? Dia diberkati karena kenal dengan kita. Kita turut mendoakan pekerjaannya. Nah, ini artinya menjadi berkat. Ya. Saudaraku, kalau Tuhan membuat saudara berhasil, berarti berkat itu bukan untuk saudara makan sendiri, tetapi berkat itu untuk dibagikan. Hidup kita harus menjadi berkat. Ya. Makanya saudaraku, saudara nggak usah melihat tempatku bukan anak Tuhan bosnya, tempatku kebanyakan orang nggak kenal Tuhan, nggak masalah. Tapi kalau engkau hadir di sana bisa menjadi berkat, itu akan menjadi impresi yang luar biasa. Tuhan akan melihat Kristus di dalam hidupmu. Tuhan akan melihat Yesus ada di dalam hidupmu. Sehingga apa? Saudara nggak mungkin akan disia-siakan. Bahkan akan ditambah promosi, ditambah kepercayaan yang lebih lagi. Inilah kehidupan orang yang disertai Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Yusuf bisa menjadi berkat di rumah Potifar,
Walaupun Potifar orang nggak kenal Tuhan, tetapi Yusuf hidupnya bisa menjadi berkat. Bahkan bukan hanya keluarga Potifar, sampai akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri Raja Mesir. Artinya apa? Menjadi berkat bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk Potifar, tetapi untuk seluruh negeri Mesir. Karena kalau nggak ada Yusuf, mereka pasti mengalami kelangkaan. Nggak ada yang ngerti bagaimana memanage, mengelola ya pangan itu, sehingga mereka akan mengalami kelaparan. Tapi dengan kehadiran Yusuf bisa menjadi berkat. Inilah indahnya kehidupan orang yang disertai Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah merasa seorang diri. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, pastikan melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dalam apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat kau berhasil. Dan bukan hanya itu, hidupmu akan menjadi berkat. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan janji penyertaan Tuhan, kita orang-orang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya membuat kita berhasil, membuat kita menjadi berkat. Yesaya 41 ayat 10, janji penyertaan Tuhan di sana dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tanganku, kananku yang membawa kemenangan. Artinya, saudaraku, penyertaan Tuhan akan membawa kita dalam kemenangan, lepas kemenangan. Kesulitan boleh melanda kita, kesukaran boleh datang dalam hidupmu, penderitaan boleh mengakhiri hidupmu, tetapi engkau bisa mengatasinya. Karena Tuhan janjikan apa? Memberikan kemenangan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan. Pergumulan seberat apapun yang saudara hadapi, ketika Anda disertai oleh Tuhan, Anda pasti mengalami apa? Kemenangan. Janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan janji Tuhan yang lainnya dalam Matius 28 ayat 20, di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, asalkan kita itu tadi tinggal dalam hadirat Tuhan dan selalu hidup mengikuti petunjuk Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Inilah penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu adalah bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, segala masalah boleh datang, segala kesulitan boleh mendera hidup kita, tapi semua bisa diselesaikan. Bukan karena kekuatan kita, karena apa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah artinya penyertaan dalam hidup kita. Dan Tuhan menyertai kita agar kita terus berjalan dalam hidup kebenarannya. Dan saudaraku, untuk mengakhiri renungan malam hari ini, kita mari sama-sama menghadiri hadirat Tuhan, dan kita mohon tangan Tuhan terus menuntun kita, menyatakan penyertaannya kepada kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga kita boleh mengalami kemenangan, sehingga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu terangku
Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bahkan janji firman-Mu sungguh nyata, ya dan amin. Dan kami rindu penyertaan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami, bahkan setiap kehidupan pemirsa dimanapun mereka berada. Karena kami tahu dengan penyertaan Tuhan, Engkau akan senantiasa menuntun langkah hidup kami. Dengan penyertaan Tuhan, kami akan boleh menikmati berkat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan ajar kami untuk senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu dan tinggal dalam ketaatan mengikuti perintah kebenaran-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi seperti Yusuf rohani, yang apapun yang dilakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Bahkan bukan hanya itu, kami boleh melihat hidup kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Aku berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, sehingga keberhasilan senantiasa menyertai mereka. Kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan boleh menjadi berkat. Dan Engkau akan terus memberikan kemenangan lepas kemenangan atas setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Karena penyertaan Tuhan berlaku bukan hanya temporer atau sementara, tetapi penyertaan Tuhan berlaku senantiasa sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan Suara Pengharapan ini, karena penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Terpujilah nama-Mu, terjadilah penyertaan Tuhan atas setiap hidup kami, mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, senang sekali kami boleh berbagi dengan Anda. Bapak Ibu, kalau saudara ada pergumulan, ingin bertanya sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu boleh hubungi kami. Di bawah ini kami dengan senang hati akan mendoakan, mendukung apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati.